Pernah satu hari Nabi di awal-awal Fathu Mekah masuk ke dalam Ka'bah, Nabi suruh Bilal naik ke atas Ka'bah azan di sana. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi azan itu, Nabi suruh Bilal azan itu, Abu Sufyan ngomong begini, ya. Abu Sufyan bilang begini, kalaulah Muhammad benar-benar dia orang yang jujur dan benar, ya, dia ngomong nggak ada orang Islam di dekat dia, dia di pelataran di pinggiran Ka'bah, cuma ada kerikil-kerikil dan temannya orang kafir Quraisy. Kalaulah Muhammad ini benar, ya, aku nggak akan mengatakan sesuatu apapun. Aku akan ikuti dia kalau memang Muhammad ini betul-betul dia orang yang benar. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, karena baru Fathul Mekah, dia baru-baru nih pengen tahu bagaimana seluk-beluk akhlak Nabi. Saat itu nggak ada yang tahu. Nah, ketika Nabi keluar dari Ka'bah, apa kata Nabi bilang? Ya Abu Sufyan, aku mendengar semua yang kau ucapkan. Dari mana kau tahu, hai Muhammad? Dari kerikil-kerikil yang mengabarkan atas izin Allah kepada aku. Ternyata kata Abu Sufyan, ini orang memang betul-betul Nabi, karena nggak mungkin dia bisa tahu sementara aku jauh di pelataran pinggiran Ka'bah, Nabinya di dalam Ka'bah. Waktu itu Nabi sedang suruh Bilal berazan. Kan itu pertama-tama kali azan dikumandangkan terang-terangan di Ka'bah kan, waktu pertama Fathul Mekah. Sebelumnya kan diam-diam sambil berseloroh dia bilang, idza sadaqa, ya, fala atakallam fa'atabi'hu. Kalau dia orang benar, aku nggak akan ngomong lagi, aku akan ikuti dia. Tapi betul nggak Muhammad itu benar? Ternyata dia jauh di sana, cuma ada kerikil. Ternyata kerikil itu diizinkan Allah memberikan kabar kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, aku mendengar apa yang kau katakan tadi tentang seruan azan. Maka kata Abu Sufyan, ini awal-awal kenapa akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam. Ya. Pada awal-awal kan ketika itu Nabi berikan suaka, dia belum masuk Islam, Nabi berikan suaka, Abu Sufyan tidak diapa-apakan. La tathriba alaikum liyaum idhabu fa antum tulaqa. Ternyata Nabi tunjukkan akhlak, dan klimaksnya ketika beliau mendengar azan, ya agak sedikit berseloroh, ternyata Nabi mendengar padahal itu dari kejauhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abu Sufyan akhirnya bersyahadat, asyhadu anna, ya, Muhammadar Rasulullah, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, karena kalau tidak engkau tidak akan tahu apa yang aku ucapkan tadi ketika aku mendengar azan. Ya. Nah, jadi itu ada orang yang pernah terkena dampak akhirnya terjadi kebinasaan buat dia, tapi ada yang mendapatkan hidayah. Kapan? Wa idza nadaitum ila shalah, kalau kalian mengajak mereka kepada salat. Nah, kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Katsir menukil satu kisah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, tentang kisahnya dari Abu Mahdzurah, ya. Nah, waktu itu mereka berada di tengah jalan, sedang berjalanan menuju Syam. Maka ketika sampai ke daerah namanya Hunain, ya, waktu itu Abu Mahdzurah berpapasan dengan Rasul. Rasul baru pulang dari Hunain, bertemu di tengah jalan. Kemudian ketika di daerah Hunain itu masuk waktu sholat, Nabi suruh muadzinnya, yaitu Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan azan, ya. Nah, kemudian kata Abu Mahdzurah, ketika Nabi berhenti menyuruh muadzinnya berazan, kami berlalu menghormati di depan Nabi, menghormati. Tapi kata Abu Mahdzurah, ketika kami dengar suara azan yang mulai menjauh, suara kerasnya, kami meniru azannya penyeru azan sambil memperolok-olok, sambil olok-olok, dia olok-olok gitu sama Abu Mahdzurah, ya. Padahal itu sudah jauh, ya. Maka ternyata Allah memberikan ilham kepada Nabi apa yang mereka perolok-olok. Akhirnya apa dilakukan Nabi? Nabi kirim utusan.
Kemudian Nabi sampaikan, ya, bahwasanya sampaikan, aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah, ya, sami'tu ma qala, aku betul-betul mendengar jelas apa yang kalian lantunkan dari kejauhan itu. Langsung Abu Mahdzurah kaget, ini kalau bukan kabar dari Allah, dari sang penguasa alam, tidak mungkin Muhammad bisa tahu. Ya, maka kata Abu Mahdzurah, mulai hari itu tidak ada manusia yang aku segani, tidak ada hal yang paling aku takzimi kecuali aku menyegani sosok pribadi Nabi, dan aku sangat mentakzimi azan yang dikumandangkan dalam Islam. Jadi dia masuk Islam gara-gara ngolo-ngolo azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu aw man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah dalam kehidupan kita. Kemudian insyaallah kita melanjutkan tafsir surah Al-Maidah. Kita mulai dari ayat 58 sampai berapa ya? 58 sampai 60 dulu lah mungkin. 58 sampai 60, nanti kalau ada waktu kita lanjut, kalau ada tanya jawab kita bisa tanya jawab. 58 sampai 60. Baik, sudah. Kita baca ya semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله
إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Baik, lima 5758 ini tentang jangan menjadikan pemimpin, ya, atau jangan menjadikan wali, ya, orang dekat, orang yang kita berikan loyalitas, yaitu pemimpin amanah, orang yang suka menjadikan agama itu huzuan, ya. Huzuan itu artinya ejekan, walaiban, ya, atau permainan, suka ngolok-ngolok agama. Nah, apa contohnya? Di ayat 58, 57-nya review yang kemarin. Wa idza, ya, dan apabila nadaitum nadaitum dari kata nada yunadi, kamu menyeru, memanggil, ya. Kalau kalian menyeru mereka ila sholati, ya, kepada solat, maksudnya untuk mengerjakan solat, ada azan gitu, ya. Ittakhuduha, ya, mereka menjadikannya huzuan, ejekan, walaiban, dan permainan. Dzalika bi annahum, yang demikian itu sesungguhnya karena mereka benar-benar qaumun, satu kaum yang la yaqilun, tidak mempergunakan akal. Nah, siapa ini? Ternyata dulu ada golongan min ahlil kitab. Kalau orang-orang Islam mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, terkhusus lagi kalau sedang adanya kumandang azan untuk sholat, mereka suka ngejek-ngejek Rasulullah dan orang-orang kaum muslimin.
Ya, kenapa? Ya diejek-ejek. Kalau Nabi suruh Bilal azan, nanti kadang di depan Nabi manut-manut, di belakang Nabi azannya diejek-ejek. Itu orang yang suka, kalau bahasa sekarang kan menista agama ya, mengejek-ngejek orang. Dan jangan dijadikan pemimpin orang begitu. Orang yang suka menjadikan agama ini senda gurau, suka jadikan candaan, jangan jadi pemimpin, jangan dijadikan kawan dekat. Karena itu menusuk dari dalam seperti duri dalam daging. Ya. Nah, terkhusus wa idza nadaitum ila shalah, kalau kalian panggil mereka menyeru untuk salat. Nadaitum ila shalah, shalah ini maksudnya ya da'autuhum bis shalah ila salati bil adzan. Kalian ajak mereka mengerjakan salat dengan seruan azan. Ya. Nah, tentang ini Imam Ibnu Katsir pernah menukil satu riwayat dari As-Sa'di, ya, sehubungan dengan ayat 58 ini. Ada ahlul kitab dari Nasrani di Madinah. Nah, dia ini kalau mendengar azan dia bilang begini, ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Pas dilafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa di situ ya, kemudian dia bilang, ya, ahraqallahu lah, mudah-mudahan si pendusta itu terbakar. Jadi suka nyumpahin Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ahraqahullah, semoga dia di pendusta itu dibakar oleh Allah. Wah, kurang ajar. Harusnya kalau memang kamu tidak mau menerima kebenaran Islam, tidak suka dengan seruan Islam, diam, jangan melakukan penistaan. Disumpahin pula ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semoga Muhammad pendusta terbakar. Ternyata apa yang terjadi? Satu malam dia punya pelayan wanitanya masuk ke dalam rumah membawa api. Zaman dulu kan belum ada listrik, membawa api. Saat itu dia sedang tidur, ternyata si pelayan wanitanya ini terjatuh, percikan apinya yang ada di tangannya kena di rumahnya, semua rumahnya terbakar, ya. Bahkan sama isi-isinya seluruh keluarga penista Rasulullah ini dari kalangan ahlul kitab yang Nasrani yang suka mengolok Nabi terbakar semua. Ini dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, jadi jangan main-main sama Rasulullah itu, yang kalau beliau berdoa bisa mustajab, doanya orang kafir gak akan didengar. Sama ketika Nabi diejek sama orang Yahudi, assalamu alaikum, assamu, ya, assamu, Aisyah sampai marah kan, sampai wa'alaikum wala'anakum wa ghadiballahu alaikum. Sampai begitu Aisyah, kata Nabi, mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah, tenang. Kata Aisyah, kenapa? Apa kau enggak dengar wahai suamiku apa yang mereka katakan? Aku dengar. Ya, awalam tasma'i ma qultu. Aisyah, memang kau enggak dengar apa yang kau ucapkan? Ketika dia bilang assamu, bukan assalam, tapi assamu itu artinya kan kebinasaan, mendoakan Nabi kan? Kebinasaan dah buat kalian, buat kamu Muhammad. Nabi jawab, bukankah Aisyah kau enggak dengar aku bilang wa'alaikum, dan buat kamu juga. Kalau dia niat jelek, kembali jeleknya buat dia. Kata Nabi, fayustajabu li wa lam yustajabu lahum. Doa aku diijabah, doa dia tak diijabah. Akhirnya orang itu terlaknat sampai dengan hari kiamat. Sementara dia minta doa Nabi dibinasakan, Allah tak terima. Ya, nah, jadi mirip dengan kasus ini ketika dia bilang ahraqallah, semoga Allah bikin pendusta itu terbakar matinya. Malah dia, rumahnya, keluarganya terjadi kecelakaan karena mendoakan Nabi, mendoakan yang buruk. Ya. Nah, padahal kalaulah dia tidak menistakan,
mungkin tidak akan terjadi feedback kepada dia. Menghinakan Nabi itu satu perbuatan kekufuran yang sangat besar. Maka itu dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, ya. Nah, kemudian ada kisah yang kedua ketika terjadinya Fathul Makkah. Rasulullah itu masuk ke Ka'bah waktu itu ditemani Bilal. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain jadi pertanyaan, kemana arah Nabi sholat di dalam Ka'bah? Kan di dalamnya kan nggak tahu. Semua kan kita ke arah Ka'bah, tapi kalau di dalam Ka'bah ke arah mana? Ternyata Nabi itu sholat ya di antara dua tiang. Jadi di dalam Ka'bah itu ada dua tiang, Nabi sholat di antara itu, ya. Jadi mengarahnya ke situ. Nah, kemudian pernah satu hari Nabi di awal-awal Fathul Makkah masuk ke dalam Ka'bah, Nabi suruh Bilal naik ke atas Ka'bah azan di sana. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi azan itu, Nabi suruh Bilal azan itu, Abu Sufyan ngomong begini, ya. Abu Sufyan bilang begini, kalaulah Muhammad benar-benar dia orang yang jujur dan benar, ya, dia ngomong nggak ada orang Islam di dekat dia, dia di pelataran di pinggiran Ka'bah, cuma ada kerikil-kerikil dan temannya orang kafir Quraisy. Kalaulah Muhammad ini benar, ya, aku nggak akan mengatakan sesuatu apapun. Aku akan ikuti dia kalau memang Muhammad yang betul-betul dia orang yang benar. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, karena baru Fathul Makkah, dia baru-baru nih pengen tahu bagaimana seluk-beluk akhlak Nabi. Saat itu nggak ada yang tahu. Nah, ketika Nabi keluar dari Ka'bah, apa kata Nabi bilang? Ya Abu Sufyan, aku mendengar semua yang kau ucapkan. Dari mana kau tahu hai Muhammad? Dari kerikil-kerikil yang mengabarkan atas izin Allah kepada aku. Ternyata kata Abu Sufyan, ini orang memang betul-betul Nabi, karena nggak mungkin dia bisa tahu sementara aku jauh di pelataran pinggiran Ka'bah, Nabinya di dalam Ka'bah. Waktu itu Nabi sedang suruh Bilal berazan. Kan itu pertama-tama kali azan dikumandangkan terang-terangan di Ka'bah kan, waktu pertama Fathul Makkah. Sebelumnya kan diam-diam sambil berseloroh dia bilang, idza sadaqa ya fala atakallam fa atabi'hu. Kalau dia orang benar, aku nggak akan ngomong lagi, aku akan ikuti dia. Tapi betul nggak Muhammad itu benar? Ternyata dia jauh di sana, cuma ada kerikil. Ternyata kerikil itu diizinkan Allah memberikan kabar kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, aku mendengar apa yang kau katakan tadi tentang seruan azan. Maka kata Abu Sufyan, ini awal-awal kenapa akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam. Ya. Pada awal-awal kan ketika itu Nabi berikan suaka, dia belum masuk Islam, Nabi berikan suaka, Abu Sufyan tidak diapa-apakan. La tathriba alaikum liyaum idhabu fa antum tulaqa. Ternyata Nabi tunjukkan akhlak, dan klimaksnya ketika beliau mendengar azan ya agak sedikit berseloroh, ternyata Nabi mendengar padahal itu dari kejauhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abu Sufyan akhirnya bersyahadat, asyhadu anna ya Muhammadar Rasulullah, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, karena kalau tidak engkau tidak akan tahu apa yang aku ucapkan tadi ketika aku mendengar azan. Ya. Nah, jadi itu ada orang yang pernah terkena dampak akhirnya terjadi kebinasaan buat dia, tapi ada yang mendapatkan hidayah. Kapan? Wa idza nadaitum ila shalah, kalau kalian mengajak mereka kepada salat. Nah, kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Katsir menukil satu kisah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya tentang kisahnya dari Abu Mahdzurah ya. Nah, waktu itu mereka berada di tengah jalan, sedang berjalanan menuju Syam. Maka ketika sampai ke daerah namanya Hunain ya, waktu itu Abu Mahdzurah berpapasan dengan Rasul. Rasul baru pulang dari Hunain, bertemu di tengah jalan. Kemudian ketika di daerah Hunain itu masuk waktu sholat,
Nabi suruh muadzinnya yaitu Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Ya. Nah kemudian kata Abu Mahdhurah, ketika Nabi berhenti menyuruh muadzinnya berazan, kami berlalu menghormati di depan Nabi, menghormati. Tapi kata Abu Mahdhurah, ketika kami dengar suara azannya mulai menjauh, suara kerasnya, kami meniru azannya, penyeru azan sambil memperolok-olok. Sambil olok-olok, dia olok-olok gitu sama Abu Mahdhurah. Iya. Padahal itu sudah jauh. Ya. Maka ternyata Allah memberikan ilham kepada Nabi apa yang mereka perolok-olok. Akhirnya apa dilakukan Nabi? Nabi kirim utusan. Kemudian Nabi sampaikan, ya, bahwasanya sampaikan, aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah, ya, sami'tu ma qala, aku betul-betul mendengar jelas apa yang kalian lantunkan dari kejauhan itu. Langsung Abu Mahdhurah kaget, ini kalau bukan kabar dari Allah, dari sang penguasa alam, tidak mungkin Muhammad bisa tahu. Ya. Maka kata Abu Mahdhurah, mulai hari itu tidak ada manusia yang aku segani, tidak ada hal yang paling aku takzimi kecuali aku menyegani sosok pribadi Nabi, dan aku sangat mentakzimi azan yang dikumandangkan dalam Islam. Jadi dia masuk Islam gara-gara ngolok-ngolok azan. Makanya jangan main-main, ya. Kalau dia, alhamdulillahnya Abu Mahdhurah dapat hidayah, tapi bagaimana dalam riwayat Imam Ibnu Hatim tadi, justru yang mengolok-olok dia dapat celaka. Nauzubillah min dzalik, ya. Setelah selesai itu Nabi mendoakan kepada Abu Mahdhurah, barakallahu fik wallahu yubarik fik, kata Nabi, semoga Allah memberkati dirimu, semoga Allah memberkati perbuatanmu, ya. Dapat doa gini, dia masuk Islam. Namanya Abu Mahdhurah, nama aslinya Samurah ibnu Mu'ir ibnu Luzan, ya. Dan ternyata dia menjadi salah seorang dari 4 muazzin Nabi. Padahal dia mengolok-olok azan Nabi, setelah masuk Islam dia menjadi salah satu muazzin Nabi, ya, bahkan pernah jadi muazzin Mekah dalam waktu yang sangat lama. Yang terdata yang saya tahu ada 3 muazzin Nabi yang saya tahu. Satu lagi mungkin kalau ada yang tahu boleh sharing. Yang pertama Bilal ibn Rabah, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum, yang ketiga Samurah ibn Mu'ir ibn Luzan. Itulah yang akhirnya menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sebenarnya, saya lupa yang satunya. Kalau ada yang tahu boleh nanti sharing. Kita kan selama ini dengar cuma Bilal aja, ya. Dan ada Abdullah bin Umi Maktum, ada Samurah bin Mu'ir bin Luzan. Pembenci azan jadi pengumandang azan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Kemudian 59. Ya. 59. Qul ya ahlal kitab, katakan, ya, kepada ahlul kitab itu, hal tanqimuna, ya, apakah kalian memandang kami, minna, ya, di antara kami, illa, melainkan, an amanna billah, hanya karena kami beriman kepada Allah, wama, dan apa yang unzila ilaina, diturunkan kepada kami, ya, maksudnya adalah Rasul atau Al-Quran yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Wama unzila min qabl, dan apa yang diturunkan kepada dari kitab umat sebelumnya, ya. Wa anna aktsarakum, dan sesungguhnya kebanyakan di antara kalian fasiqun, benar-benar orang yang fasik, ya. Jadi ayat ini teguran,
hal tanqimuna minna illa an amana billah, apakah kalian memandang kami salah lantaran kami beriman kepada Allah? Kenapa kalian ahlul kitab ini nggak mau ikut kami? Salahnya kami di mana? Karena kami benci sama kalian karena kalian beriman pada Allah. Apa karena itu? Terus apa lagi? Wa ma unzila ilaina, karena kami beriman pada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qabl, kami beriman dengan kabar-kabar sebelum kami. Nah, jadi apa yang mau dibenci dari ahlul kitab sebenarnya? Sementara klausal-klausal semuanya mereka juga mengimani bahwa kitab suci itu ada, bahwa Rasul itu diutus, bahwa kisah nabi-nabi sebelumnya diimani oleh orang Islam. Cuma mereka yang tidak mau mengikuti nabi yang terakhir, mengimani kisah nabi terakhir, mengimani kerasulan Rasulullah. Masalahnya di situ. Apakah kalian memandang kami salah cuma karena itu? Ya. Padahal semua klaim-klaim itu bukan celaan, kan? Kita tak suka sama orang Islam, kenapa beriman kepada Allah dengan tauhid itu? Apa celaan? Bukankah yang tercela adalah mempersekutukan yang menciptakan langit dan bumi ini dengan kesyirikan? Terus orang Islam beriman pada kitab suci. Loh, kenapa kitab suci kalian aja diimani? Orang Islam beriman dengan kisah-kisah Nabi sebelumnya. Loh, kan itu kalian imani juga. Lantas apa yang membuat kami tercela? Itulah ayat untuk menggugah hati mereka, ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan, ya. Jadi tidak ada satupun klaim dari klausal yang diimani akidahnya oleh orang Islam cocok untuk dijadikan bahan celaan untuk membenci orang Islam. Sementara Nabi itu nggak pernah mencela kitab suci mereka, nggak pernah. Nabi tidak pernah mencela Tuhan-Tuhan mereka, nggak pernah. Ya, berhala-berhala yang mereka sembah itu nggak pernah dihinakan, nggak. Cuma Nabi mengajak berpikir. Hal hum yantiqun, apakah berhala itu bisa bicara? Apakah dia bisa memberikan manfaat dan mudarat? Tapi nggak pernah mencela. Jadi kenapa kalian membenci orang Islam? Yang digunakan adalah afala taqilun, akal. Apakah kalian menggunakan akal pikiran? Ya, contohnya ketika Nabi dan para sahabat melakukan pendekatan tauhid, Nabi Ibrahim juga begitu, ya, tentang berhala, yang mana berhalanya itu ngomong aja nggak bisa. Mereka ada di muka bumi aja harus dibikin oleh tangan manusia, patung itu kok disembah. Mereka bisa wujud aja butuh tangan manusia. Sesuatu objek yang diciptakan oleh manusia baru bisa ada, kok dia pula yang dianggap menguasai alam semesta, kan? Afala taqilun, kan kalian nggak mikir? Nabi nggak pernah menghinanya. Maka janganlah membenci orang Islam hanya karena beriman pada Allah, beriman pada kitab suci, beriman kepada min qabl, apa-apa yang sebelumnya. Maka semua tuduhan-tuduhan klaim orang-orang ahlul kitab itu tidak berdasar untuk membenci orang-orang Islam. Nah, kemudian ada ancaman, qul hal unabbiukum, katakan Muhammad, hal apakah unabbiukum, di ayat 60, ya, akan aku beritahukan kepada kalian bisyarrin, ya, dengan keburukan min dzalika, ya, yang lebih buruk dari yang demikian itu, matsubatan, ya, balasannya indallah, di sisi Allah. Ya, mau nggak kalau kalian bersikap seperti itu, aku kasih kabar orang-orang yang bersikap fasik seperti kalian, matsubatan indallah, pembalasannya tuh di sisi Allah lebih mengerikan. Ya. Nah, ternyata diceritakan tentang kaum yang mal'anahullah, orang-orang yang dilaknat Allah, ya. Wa ja'ala minhum, ya, wa ghadiba alaihi, Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhum, dan Allah jadikan di antara mereka al-qiradata, ya. Al-qiradah itu artinya kera.
wal khonazira, khonazir jamak dari khinzir, artinya babi. Wa abada taghut, dan penyembah taghut. Taghut itu maksudnya patung-patung berhala. Ya, ulaika, mereka adalah syarrun, ya, seburuk-buruk makana, tempatnya, maksudnya tempatnya di akhirat. Wa adallu, dan mereka benar-benar tersesat an dari sawa'is sabil, ya. Sawa artinya lurus, sabil artinya jalan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar, ya, telah tersesat dari jalan yang lurus. Siapa mereka? Ternyata ada satu kaum, ya, yang akhirnya dijadikan keturunannya bermuka seperti kera dan babi, ya, dikutuk oleh Allah. Siapa? Di antara keturunan orang-orang Yahudi, ya. Pernah ditanya kepada Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Mas'ud kepada Nabi, siapa sih yang dimaksud? Pernah ada kaum yang dikutuk menjadi kepalanya seperti kera, keturunannya kepalanya seperti babi, ya. Siapa itu? Orang-orang yang pernah mendustakan nabi-nabi sebelumnya. Ya, diceritakan, Nabi pernah menceritakan, namun tidak tepat, tidak jelas pada zaman Nabi siapa. Tapi ternyata ada orang-orang yang pernah dikutuk seperti itu. Ya, mukanya seperti kepala kera. Gara-gara apa? Dikasih nikmat, dikasih nikmat, dikasih nikmat supaya menyembah Allah, supaya bertauhid. Ternyata sudah diberikan nikmat, justru mengkufuri Nabi yang diturunkan, mendustakan Nabi yang diturunkan, bahkan menyelakai Nabi yang diturunkan. Sehingga apa? Allah rubah keturunannya, dan mereka badannya seperti manusia, tetapi ya kepalanya seperti kirdun. Ya, kalau kirdun itu kan mufradnya, kalau jamaknya kirodah. Ya, kirodah itu seperti kepala kera, seperti itu, ya. Nah, itulah orang-orang yang dilaknat. Kalian mau ngejek-ngejek terus, menghina Islam, memusuhi orang Islam, apakah kalian mau menjadi orang yang seperti itu? Ya. Nah, ini menjadi saywar, jadi al-mau'id wal wa'id, menjadi ancaman kalau mereka terus-terusan memojokkan Islam, memusuhi Nabi yang dalam klausal-klausal yang tidak pernah melakukan sesuatu yang tercela sama mereka. Kalau mereka terus-terusan memusuhi, bahkan mengkufuri, bahkan mengolok-olok, mereka diancam bisa seperti kaum-kaum yang dihinakan oleh Allah, ya, yang menjadi minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut, dan hamba-hamba yang menyembah berhala, ya. Itulah yang disebut dengan abadat taghut, ya, orang-orang yang menyembah taghut. Taghut adalah kesyirikan, keberhalaan. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas sampai dengan ayat 60. Kalau kita lanjut nanti tanggung. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada lanjut aja ya. Oke, lanjut. Ayat 61 ya. Wa idza ja'ukum, dan jika ja'ukum, dia mendatangi kalian, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa qad daqalu bil kufri, ya, padahal sungguh mereka telah masuk kepada kekufuran. Padahal dia datang kepada Nabi ngomongnya beriman, padahal dia datang dengan kekafiran. Ya, wahum qad kharaju bih, ya, dan mereka pergi dari kamu bihi, dengannya, dengan kekafiran itu. Ini orang-orang yang di depan Nabi lain, di belakangnya lain. Kalau ketemu Nabi, qad amanna, kami sudah beriman, cuman imannya tidak benar, ya. Ciri-cirinya tuh orang-orangnya. Jadi apa yang mereka lakukan? Menyembunyikan. Nah, ini orang munafik. Makanya di ayat 61, wallahu a'lam, dan Allah paling tahu, lebih tahu, bima kanu yaktumun, ya, terhadap apa yang mereka yaktumun. Arti yaktumun adalah sembunyikan, dari kata yakatama.
Jadi mereka pura-pura iman, di belakangnya wa qad kharaju bih, mereka keluar dari Nabi membawa kekafirannya. Itu orang yang suka berpura-pura, ya, padahal Allah tahu semua rahasia di dada mereka, ya. Ciri-cirinya lagi apa? Wa tara katsiran minhum, kamu akan melihat katsiran minhum, kebanyakan dari mereka, yusari'un, mereka bersegera, fil ithmi, dalam perbuatan dosa, wal udawani, dalam permusuhan, wa aklihimus suhat, dan mereka memakan harta yang suhat. Apa itu? Harta yang haram, harta orang lain dengan cara batil. Labisa ma kanu ya'malun, labisa, betul sungguh-sungguh buruk, ma kanu, apa yang telah mereka ya'malun, mereka perbuat. Siapa? Munafik, ahlul kitab, ya, yang suka makan perkara yang haram padahal di dalam kitab suci dilarang, ya. Bahkan pernah ingat cerita ketika mereka mau coba ganti regulasi undang-undang Al-Quran dan Taurat. Contohnya apa? Ketika ada kasus perzinahan, mereka tidak mau dilakukan hudud, ayatnya ditutup. Ingat nggak kemarin ya? Ayatnya ditutup, diselewengkan. Jadi dia mau rubah undang-undang, ya. Nah sebenarnya umat-umat ini bisa saja nggak melakukan itu, asal pendeta-pendetanya, rohib-rohibnya melarang, tapi ternyata rohib-rohibnya membiarkan. Jadi banyak di antara ahlul kitab atau orang munafik itu, dia punya guru-gurunya tuh paham penyelewengannya, cuma karena nggak mau ngaku nabi saja. Kenapa mereka nggak mau mengakui nabi? Padahal mereka pendeta-pendetanya nanti pamornya kalah, nabi yang jadi pemimpin. Makanya ayat 63 apa kata Allah? Laula yanhahum, ya. Kenapa laula? Kenapa tidak yanhahum, melarang mereka ar-rabbaniyun. Rabbaniyun itu orang-orang alim di antara mereka. Wal ahbar, dan pendeta-pendeta mereka. Al-qaulihim, dari ucapan mereka, al-ithmi, yang penuh dengan dosa, wa aklihimus suhat, dan mereka memakan harta yang haram. Labisa ma kanu yasna'un, sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Jadi ketika banyak ahlul kitab yang tahu kebenaran tentang Nabi, dia tak mau kasih tahu, takut pamornya kalah. Yang kedua, mereka tahu ada penyelewengan kitab suci, tapi mereka biarkan, mereka nggak ingatkan, ya. Nah itu makanya di ayat 63 ini, kenapa mereka nggak melarang, kenapa mereka tidak mencegah? Maka orang yang nanti paling buruk azabnya adalah ar-rabbaniyun minhum wal ahbaru minhum, pendeta dan orang-orang berilmu di antara ahlul kitab yang membiarkan kitabnya itu dirubah-rubah. Kenapa? Agar kepentingan mereka tidak hilang, ya. Nah, itu ada oknum-oknumnya, dan di ayat ini dijelaskan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau untuk perbuatan dosa cepat, kalau untuk permusuhan cepat, kalau untuk makan harta haram cepat, ya. Dan mereka tidak diingatkan oleh pendeta-pendeta mereka. Oke, udah 63 tuh, banyak ayat kita bahas karena tafsirannya memang tidak terlalu banyak, ya. Tafsirannya tidak terlalu banyak. Nah, tentang yang tadi, ya, ada beberapa hadis riwayat Imam Muslim tentang al-qiradata wal qanazir, orang-orang diutuk jadi kera. Salah satu hadisnya ketika ahya min naslil yahud, pernah ditanya kepada Nabi, apakah yang diceritakan mereka dikutuk menjadi kera adalah orang-orang Yahudi? Nabi bilang, Nabi bilang gini, la innallaha lam yal'an, ya. Kemudian kata Nabi, tidak, sesungguhnya Allah belum pernah mengutuk satu kaum
ya, fayamsakhuhum, ya, kemudian membiarkan mereka, fakana lahum naslun, sampai mereka berketurunan. Walakin hadza khalqun kana, tetapi kera dan babi adalah merupakan makhluk yang telah ada sebelumnya. Gimana kisahnya? Falamma ghadiballahu 'alal yahud, ketika Allah murka kepada mereka orang-orang Yahudi, famasakhahum faja'alahum mithlahum, Allah kutuk-kutuk mereka dan menjadikan mereka seperti kera dan babi. Ya, seperti kera dan babi ini bukan jadi binatang total, tapi kepalanya. Nah, sebenarnya ketika mereka tidak mencela agama dan nabi-nabi pada zamannya nggak akan terjadi. Tapi kalau mereka mulai buat itu, bahkan menyakiti nabi di zamannya, ada yang pernah terjadi seperti itu, diceritakan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ada pertanyaan? Oke. Tumben. Cuma satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada kita ini kan tidak hal itu jadi uang itu. Terus kita ini kita makan itu hukumnya gimana Ustaz? Berapa jumpa uang? Kita kan tidak tahu bagaimana gitu. Barusan ya? Oh, udah, yang barusan bagi dua tadi. Iya, itu namanya harta temuan. Harta temuan itu nggak boleh dipakai. Bagaimana caranya? Diumumkan. Ya, kalau diumumkan nggak akan ketemu, ngaku semua. Ya, maka langkah yang terbaik adalah disedekahkan. Karena mau nggak mau, kalau yang punya, kecuali yang hilang tuh dompet misalnya, dompet isinya ada KTP-nya, kita bisa deteksi kan. Atau ketika ada dompet uang walaupun nggak ada tanda pengenal, kita bisa sampaikan, tadi kami temukan di Al-Uswa satu dompet, ada isinya uang, siapa yang memilikinya silakan datang dan sebutkan berapa jumlahnya, bisa begitu ya. Kalau orangnya datang, oh iya ya, karena kadang-kadang orang ngaku-ngaku pun siap, yang penting makan harta yang haram gitu ya. Maka kalau kita yang menemukan kita tidak bisa akses mengembalikan kepada empuknya, kita tidak boleh menggunakannya. Ya, bagaimana? Ya sudah, diinfakkan saja di jalan Allah, dimasukkan trombol masjid, ya, agar menjadi sedekah buat yang punya. Tapi yang punya nggak niat sedekah, niat nggak niat, mau nggak mau dia harus ikhlas ya, kalau ingin uangnya menjadi berkah di jalan Allah. Jadi nggak boleh memang ya. Ada juga caranya dalam ilmu fikih, diumumkan selama setahun. Nah, kalau DKM nemu barang-barang itu diumumkan setelah setahun ya. Setelah setahun nggak diumumkan, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang klaim, ya sudah, bisa dijadikan untuk baitul mal, untuk umat, boleh dijadikan itu ya. Ada lagi? Silakan. Berapa menit lagi azan? 2 menit. Oh, di belakang tuh Pak Irwan. Karena mau tanya. Oh, 2 menit. Ya udah ya. Pak Erwin. Apa Erwin mau tanya di belakang tuh? Bagus, mic-nya tuh bagus. Oh, enggak nanya, cuma bilang 2 menit. Oke. Baik, demikian kita tutup dengan ada ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa benar pengingat yang mendengar suara Kristen sekarang ini adalah para kebanyakan dalam direvisi pertama pemahaman Islam, sehingga kemudian mereka untuk menginvestasi Islam. Iya, benar, sudah mengalami namanya inhiraf, penyimpangan. Kan dulu saya pernah sampaikan begini, sunatullahnya ketika satu kitab yang Allah turunkan dirubah-rubah oleh tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka secara otomatis kitab itu akan dianulir dan diturunkan kitab pembaharu.
ya, karena sudah terlalu banyak tangan manusia masuk ke sana, sudah nggak otentik lagi, maka nggak bisa dipakai. Kenapa? Sudah terlalu banyak toko tambah, kalau orang Melayu bilang, di dalam kitab itu. Maka setiap kitab itu dirusak, turunlah nabi dan kitab yang baru. Oleh karena itu, secara ilmiah berarti kalau pertanyaannya apakah kitab yang mereka klaim itu adalah yang sudah banyak dirubah-rubah untuk kepentingan mereka, iya benar, dan kebanyakan oknumnya adalah orang-orang berilmu di antara mereka, yang mereka itu menyembunyikan kebenaran. Dari zaman dulu ke dulu memang banyak orang yang tadi katama bil haqqi, mereka menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Takut pamornya turun. Ya, biasanya mereka sudah pemuka-pemuka agama, sudah dapat kenikmatan, kalau harus tunduk kepada pihak lain, nanti mereka tidak punya pamor lagi, nggak dapat duniawi lagi. Itulah yang selalu jadi permasalahan, ya. Makanya ketika Al-Quran turun itu menandakan apa? Kitab yang ada, ya, di zaman ketika Quran turun sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya lagi, ya. Makanya kalau dikatakan kita beriman pada yang tadi, tidak, tapi kepada Injil yang dulu asli, iya. Oleh karena itu tidak ada lagi yang asli, ya sudah tidak ada lagi, karena sudah terlalu banyak tahrif biaidihim, perubahan dilakukan oleh tangan-tangan mereka, ya. Maka ini jadi sebenarnya memperkuat agar kita lebih kencang menggenggam Al-Quranul Karim sebagai kitab yang bisa menyelamatkan seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.